Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar? Baik. Semua sehat-sehat kok? Puji Tuhan. Oke, baik adik-adik. Di minggu yang keempat ini kita kembali lagi untuk sama-sama ibadah sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat. Semua setuju? Setuju. Oke, semua dalam keadaan berdiri. Kita akan menyanyikan pujian yang pertama yang berkata, maju, maju, mundur, mundur. Masih ingat kok? Masih. Oke, semua dalam keadaan berdiri. Kita sama-sama puji Tuhan dengan sukacita. Semua memuji Tuhan pakai gerakan ya, kan ibu-ibu di sini juga pakai gerakan. Ayo sama-sama kita menyanyi. Ayo kita akan memuji Tuhan. Lagu yang kedua dengan judul lagu Senang-senang. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan hubungan aman. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan hubungan tangan. Jangan lemas, jangan malu, sebab Tuhan sedang dipuji. Lompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Oke, baik adik-adik, kita akan buka ibadah sekolah minggu dengan doa. Namun sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian yang berkata, Ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, kita akan mulai berdoa. Semua bersikap doa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami dapat kembali beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, mari sama-sama kita memuji Tuhan dengan judul lagu Because More.
Tapi sebelumnya kamu angkat satu pujian yang berkata, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Shalom, selamat siang adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada saat ini. Ayo adik-adik duduk yang manis saatnya untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih bahwa cinta kasih Tuhan masih menyertai kami di siang hari yang indah ini, memberkati kami, menyertai kami adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus menyertai. Berikan hikmat yang daripada Roh-Mu yang tulus menuntun kami dalam jalan pemberitaan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan Yesus, penuhkan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Salam, selamat siang adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Siang hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Adik-adik bisa membuka Alkitab dan adik-adik bisa mengikuti apa yang kakak baca di rumah. Adik-adik ikuti apa yang kakak baca, kita baca ayat per ayat. Adik-adik perhatikan Alkitab adik-adik dan kita mulai membaca. Dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu, dan Aku akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa. Ulang, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu
akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera Ku berikan kepadamu. Dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersuka cita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Dan sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi Aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa Aku mengasihi Bapa dan bahwa Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di siang hari yang indah ini. Adik-adikku yang terkasih, di siang hari yang indah ini gereja memberikan tema kepada kita, yaitu taat menuruti perintah Tuhan. Kata taat menuruti perintah Tuhan, dia akan berkaitan dengan yang namanya perintah Tuhan, yang namanya mengasihi. Apakah adik-adik sudah melakukannya? Apakah adik-adik sudah mengasihi Tuhan Allah? Apakah adik-adik sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Apakah adik-adik sudah mengasihi sesama adik-adik, atau adik-adik belum melakukan itu? Atau mungkin adik-adik sudah melakukan itu dan puji syukur kalau adik-adik sudah melakukan itu dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Adik-adikku yang terkasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, mengasihi Tuhan adalah suatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan oleh kebanyakan orang. Itu benar. Mengasihi Tuhan adalah suatu hal yang sangat sulit dilakukan oleh kebanyakan orang. Bukan hanya adik-adik saja yang sulit, kakak yang berdiri di sini pun dan ibu guru sekolah minggu pun yang lain sulit untuk melakukan hal itu. Apalagi kita menyuruh bilang, ayo adik-adik mengasihi Tuhan ini anak-anak. Tidak mungkin. Mereka akan berpikir, mengasihi Tuhan itu yang kemana? Pasti adik-adik langsung berpikir, mengasihi Tuhan itu yang kemana? Apakah mengasihi Tuhan ketika adik-adik rajin pergi gereja? Bisa salah satu. Apakah mengasihi Tuhan adik-adik bernyanyi memuliakan Tuhan? Bisa salah satu. Apakah mengasihi Tuhan adik-adik baca kebenaran firman Tuhan? Bisa. Apakah mengasihi Tuhan adik-adik tidak melawan orang tua? Yes. Apakah mengasihi Tuhan adik-adik tidak memaki? Yes. Apakah mengasihi Tuhan adik-adik tidak lagi mencuri? Yes. Gampang kan? Tidak susah. Susahnya di mana coba? Mengasihi Tuhan itu gampang. Jadi orang bilang kalau mengasihi Tuhan itu susah, tidak susah. Mengasihi Tuhan itu gampang kalau ada Roh Kudus di dalam hidup adik-adik. Yang susah kecuali Roh Kudus itu tidak ada di dalam adik-adik. Itu yang susah. Nah, seperti ini. Ketika Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid, dia menjanjikan penghibur kepada murid-muridnya. Dia memberikan penghibur ini. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-15 dia bilang begini, jikalau kamu mengasihi Aku, kamu menuruti segala perintah-Ku. Nah, ini Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid. Kalau kamu mengasihi Aku, kamu melakukan segala perintah. Nah, mengasihi Tuhan yang mana? Yang tadi yang kakak ajarkan itu tadi. Rajin pergi ibadat, tidak melawan orang tua, tidak lagi memaki, tidak lagi mencuri, tidak lagi melawan, tidak suka marah-marah teman lagi, tidak suka foto-foto dengan mama lagi. Nah, itu mengasihi Tuhan sudah. Nanti adik-adik sama tambah bikin apa, pokoknya yang baik-baik yang adik-adik mau lakukan. Baca firman Tuhan, berdoa setiap hari. Itu cara mengasihi Tuhan. Nah, murid-murid saat itu ketika Tuhan janjikan penghibur kepada mereka, adik-adik, ada satu cerita yang menarik di sini.
Kalau adik-adik baca nanti di rumah, suruh mama dong ajarkan kepada adik. Adik-adik minta baca dari pasal 1, ini pasal 14 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-14 itu di situ. Itu yang paling benar. Bukan yang lain tidak benar, ini sama benar semua. Tapi ada kenapa sampai Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu harus menuruti segala perintahku. Potong sudah lupa dari bagian atas. Dia menjanjikan penghibur kepada murid-murid ketika Tuhan akan pergi. Akan pergi ke mana? Pergi ke rumah Bapa. Kenapa Tuhan Yesus katakan seperti ini? Seolah-olah Tuhan itu sudah tahu. Yes, dia tahu karena dia itu Tuhan. Ya otomatis dia pasti tahu segala sesuatu yang terjadi di depan, dia pasti tahu. Begitupun dengan kehidupan adik-adik. Segala sesuatu yang nanti terjadi kepada adik-adik ke depan, Tuhan Yesus tahu. Oleh sebab itu, kalau Tuhan Yesus tahu adik-adik punya masalah di depan, langsung datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan. Tuhan, kira-kira besok ini apa yang terjadi? Ya Tuhan Yesus tolong beta, mampukan beta untuk melewati ini semua. Begitu adik-adik. Jadi Tuhan Yesus tahu ke depan. Nanti ke depan ini apa? Nanti dia akan ditangkap, dia akan disalibkan, dia akan mati, dan dia akan bangkit. Ketika kita nanti adik-adik membaca di rumah itu pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-1 sampai dengan 14. Itu langsung Tuhan bilang, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi siapa? Bagi murid-murid dan juga bagi adik-adik yang mau mengasihi Tuhan. Nah, ketika Tuhan mau pergi, Tuhan tidak langsung semerta-merta langsung tinggalkan begitu saja murid-murid. Begitu juga yang terjadi dalam kehidupan adik-adik. Ketika Tuhan mau tolong adik-adik, mau bimbing adik-adik, Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik sendiri. Saat ini, Tuhan Yesus itu kan sudah ada, kan sudah dapat dia benar. Nanti terus baca terus nanti Tuhan Yohanes catat ketika Thomas itu berkata bahwa sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam tangannya yang berlubang paku dan lambungnya yang ditusuk, aku tidak percaya. Terus ketika Thomas berjumpa dengan Tuhan berjumpa dengan Thomas, Tuhan Yesus katakan dalam begini. Di dalam pasal 20 nanti ayatnya yang ke-21 kalau tidak salah. Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapa yang berbahagia itu? Adik-adik dan saya. Kita tidak lagi melihat Tuhan, tetapi kita percaya Tuhan Yesus kita itu Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan adik-adik dan saya sendiri. Tuhan yang selalu menghibur kita. Nah, ini yang luar biasa adik-adik. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid di ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20, Tuhan Yesus menjanjikan penghibur bagi mereka. Tapi Tuhan ada katakan seperti ini, dia katakan bilang ini. Aku meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong ini siapa? Nah, penolong ini dalam bahasa Yunaninya adalah parakletos, yang bisa dapat juga penghibur atau pembela. Nah, penolong yang lain, penghibur atau pembela ini, kalau kotong bilang ini Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini yang akan Tuhan berikan kepada adik-adik. Roh Kudus ini yang diberikan kepada murid-murid ketika murid-murid mau menuruti segala perintah Tuhan. Dan Roh Kudus ini bisa diberikan kepada adik-adik, bisa ketika adik-adik mau menuruti segala perintah Tuhan. Menuruti segala perintah Tuhan yang mana? Mentaati perintah Tuhan yang mana? Yang mengasihi. Mengasihi bapa dan mama, mengasihi teman-teman, mengasihi saudara-saudara, mengasihi siapapun yang bergaul dengan adik-adik. Adik-adik mengasihi mereka. Itu adalah melakukan perintah Tuhan. Itu adik-adik sudah taat kepada Tuhan. Yang berikut, ketika dia janjikan penghibur ini, ingat Tuhan Yesus secara tidak langsung itu sudah ada bersama-sama dengan adik-adik. Dia sudah diam dengan adik-adik di mana? Di dalam hati adik-adik. Jadi ketika adik-adik jalan-jalan, ketika adik-adik mau melakukan dosa, nanti Roh Kudus yang ada di dalam hati itu begini, jangan, itu dosa. Ketika adik-adik mau maki orang, langsung Roh Kudus bilang begini, jangan, itu sudah boleh, itu dosa. Nanti ketika adik-adik mau ambil barang milik orang lain, langsung Roh Kudus bilang begini, sudah boleh pencuri, Tuhan Yesus marah. Nah, ada suara yang dari dalam hati itu yang akan mengingatkan adik-adik. Itu hebatnya Tuhan.
Ketika dia tidak lagi bersama kita, dia berikan itu Roh Kudus. Tujuannya apa? Untuk menolong adik-adik dan saya supaya apa? Jangan jatuh ke dalam dosa. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lompat lagi. Kita lihat di ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-24 dibilang begini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa, dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kita ulang. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya. Memegang perintah, berarti perintah itu, perintah Tuhan ini selalu melekat di dalam hidup kita. Kita selalu pegang baik-baik perintah Tuhan. Pegang yang namanya mengasihi orang, mengasihi Bapa, mengasihi Mama, mengasihi saudara-saudara. Kita pegang erat-erat perintah itu dan kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus katakan begini, aku pun akan mengasihi dia. Adik-adikku yang terkasih, ketika adik-adik mengasihi orang lain, kadang-kadang orang lain marah kembali adik-adik. Adik-adik melakukan yang baik, ada orang berbuat yang tidak baik. Misalnya adik-adik tegur begini, selamat sore. Orang yang adik tegur ini marah kembali Bapak. Adik-adik, jangan kecewa, jangan. Beta tegur dia baik-baik, dia marah beta. Beta tegur dia baik-baik, dia maki beta. Jangan adik-adik langsung kecewa. Firman Tuhan katakan dia bilang begini, ketika adik-adik mengasihi orang itu dan orang itu marah kepada adik-adik atau maki kepada adik, firman Tuhan, aku mengasihi kamu. Jadi orang ini tidak mengasihi adik-adik, tetapi Tuhan mengasihi adik-adik. Kenapa? Karena adik-adik melakukan yang baik, mentaati perintah Tuhan. Nanti orang yang jahat ini, yang melakukan yang jahat kepada adik-adik, nanti Tuhan yang balas kepada dia, bukan adik-adik. Jadi jangan ketika dia maki adik-adik, nah adik-adik langsung balas dengan makian. Tidak boleh, itu berdosa. Ya. Ayat yang ke-22 dia bilang begini, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Perkataan ini jelas merujuk kepada siapa? Pribadi. Tuhan Yesus tidak tertarik dengan begitu dengan dunia ini. Kenapa? Dunia ini penuh dengan segala kemunafikan. Dunia ini penuh dengan segala hal yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan Yesus lebih tertarik kepada pribadi. Makanya dikatakan bahwa dia akan memberikan penolong itu, dia tidak akan berikan kepada dunia yang tidak percaya kepada dia, tetapi dia memberikan kepada pribadi atau orang atau adik-adik yang percaya kepada dia. Dia memberikan penolong itu kepada adik-adik. Dia tidak berikan kepada dunia. Orang yang tukang memaki, Tuhan Yesus tidak berikan itu penolong. Orang yang tukang marah-marah, Tuhan Yesus tidak akan berikan itu penolong. Orang yang suka melawan orang tua, Tuhan Yesus tidak akan berikan itu penolong. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mau taat, orang yang mau dengar-dengar, adik-adik di rumah, yang taat kepada mama, yang taat kepada bapak, taat kepada kakak, taat melakukan pekerjaan, taat untuk melakukan baca firman, taat untuk berdoa. Ini orang-orang yang paling dikasihi Tuhan. Makanya di sini ketika Yudas katakan, ini bukan Yudas Iskariot ya. Yudas Iskariot itu yang menjual Tuhan Yesus, ini bukan Yudas Iskariot, ini Yudas yang lain. Ini salah satu saudara atau murid Tuhan Yesus ini. Jadi Yudas ini mengatakan, kenapa engkau tidak tertarik kepada dunia? Kenapa kepada kami? Kenapa? Karena Tuhan mau pribadi. Tuhan tidak mau banyak-banyak orang yang hanya mau hidup di dalam dosa. Tuhan tidak mau itu. Kalau ada pribadi yang mau bertobat, Tuhan lebih tertarik. Jadi adik-adik bertobat supaya Tuhan itu tertarik dengan adik-adik. Tuhan berikan penolong ini, Tuhan berikan Roh Kudus ini kepada adik-adik. Yang berikut, adik-adik lihat ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku dan Bapa. Nah, kakak bertanya, apakah adik-adik sudah mengasihi Tuhan Yesus? Belum. Kalau adik-adik belum mengasihi Tuhan Yesus, mari kasih Tuhan Yesus. Dengan cara apa yang tadi kakak bilang yang pertama itu, yaitu ketika adik-adik bilang, kakak beta belum mengasihi Tuhan Yesus nih, kira-kira cara kemana supaya beta bisa mengasihi Tuhan Yesus? Taat kepada perintah orang tua. Orang tua bilang kerja tugas. Orang tua bilang pasapu rumah. Orang tua suruh cuci piring. Begitu. Jangan bilang, kalau taat perintah Tuhan nanti Tuhan kasih turun dari langit itu perintah kasih adik. Bukan begitu.
Tetapi Tuhan kasih turun melalui siapa? Melalui papa dan mama, father and mother. Kasih itu kepada adik-adik. Jadi melalui orang tua. Melalui orang tua ini Tuhan pakai mereka untuk apa? Menyatakan perintah Tuhan. Kalau memang adik-adik benar mengasihi Tuhan, lakukan itu yang baik. Mama bilang begini, Minggus jangan memaki. Minggus tidak boleh memaki. Asyik tunggu. Ini Martin jangan memaki. Martin tidak boleh memaki. Habis bilang Nugi tidak boleh melawan. Nugi tidak boleh melawan. Habis itu bilang ini siapa leh? Siapa sudah yang di belakang sini nama leh? Dimas. Siapa leh? Dimas. Dimas, mama bilang ingat sebentar bantu mama untuk kasih bersih rumah. Dimas tidak boleh melawan. Dimas harus bilang siap gerak laksanakan mama. Itu baru melakukan perintah Tuhan. Nanti baru bilang begini leh. Ini Nara nih lupa. Nara ingat bermain sudah boleh jauh-jauh. Mama bilang nenek, oma bilang main sudah boleh jauh-jauh. Nara tuh harus main dekat-dekat di rumah, jangan bermain sampai di terminal Pura sana. Sudah boleh. Itu melawan perintah Tuhan. Adik-adikku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kakak ajarkan malam hari ini, kalau benar-benar kau mengasihi Tuhan, kau menuruti perintah Tuhan. Sederhana, tidak susah. Adik-adik tidak pernah berjalan sendiri. Kakak terlalu leangkau percaya adik-adik itu tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu dengan sama-sama dengan adik-adik. Tuhan selalu membimbing adik-adik. Adik-adik tidak akan susah. Kakak betul susah melakukan ini. Beta ini di rumah suka kerja, mama marah. Beta sudah bikin yang baik, cuma mama marah. Beta sudah bikin semua yang baik-baik, mama marah terus. Beta kakak sampai-sampai rasa-rasa kita mau lari dari rumah. Jangan lari dari rumah mau tinggal di mana? Mau tinggal di Genaro rumah, Genaro rumah mencahat begitu tuh, sampai Genaro rumah itu baik, ada itu terlalu sangat baik. Jadi ketika itu terjadi mungkin mama mau melatih kakak supaya apa? Kuat. Ketika masalah datang kakak sudah kuat. Lu marah-marah yang begini di rumah sudah, dari mama tuh marah tuh lebih jahat daripada lu. Dari mama kalau marah, hanya dunia saja yang tahu. Kalau mama marah tuh, mama tak buka semua tuh rasa-rasa nih lari dari rumah semua. Tapi mama marah itu mungkin untuk tujuan yang baik. Mungkin ada hal yang adik buat salah sehingga mama marah. Adik-adik, kalau ketika adik-adik mengasihi Tuhan, ia harus menuruti firman. Firman yang mana Tuhan bilang? Mengasihi. Mengasihi yang mana? Mengasihi Tuhan Allah, terus mengasihi sisa. Susah? Tidak susah. Kalau kita ada Roh Kudus. Kenapa? Kakak bilang susah. Karena Tuhan sudah janjikan Roh Kudus. Tuhan sudah berikan Roh Kudus yang tadi kakak bilang. Jikalau kamu mengasihi aku menuruti segala perintahku, aku minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Gampang. Jadi adik-adik hanya tinggal menuruti segala perintah Tuhan. Taat-taat di rumah dengan mama, bapak, kakak, adik, taat aja. Tuhan akan berikan Roh Kudus itu kepada adik-adik. Ayatnya yang ke-24. Barang siapa tidak mengasihi aku, tidak menuruti firman. Ini dia berbalik ya adik-adik ya. Ayatnya yang ke-23 dia bilang begini. Jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firman. Nah ayat 24 dia bilang begini. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman. Begitupun adik-adik. Kalau adik-adik masih sering maki, masih sering melawan, masih sering pencuri, masih sering marah-marah, masih sering pukul orang, masih sering lempar rumah, habis itu masih melakukan hal-hal yang jahat. Ini adik-adik tidak melakukan perintah Tuhan. Jadi ketika adik-adik melakukan hal ini, langsung adik-adik pikir kembali, Tuhan Yesus tolong, beta susah melakukan perintah Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Langsung cepat-cepat minta ampun. Tuhan beta salah minta ampun, Tuhan Yesus ampun minta ampun. Begitu. Jadi ayat yang ke-24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Kenapa? Karena firman itu
bukan didengar ketika kakak ketemu baca firman Tuhan ini. Bukan kakak yang bicara, ini firman langsung dari Tuhan yang kakak berikan kepada adik. Kakak hanya perpanjangan tangan Tuhan untuk menasihati adik-adik. Kenapa? Karena kakak tidak mau yang lain ada di neraka, yang lain ada di surga. Misalnya begini, ya Dimas di surga, Minggus di neraka. Nah, kenapa? Karena Dimas melakukan perintah Tuhan, Minggus sudah melakukan perintah Tuhan. Ya otomatis Minggus masuk neraka, Dimas masuk surga. Jadi ini yang Tuhan bilang. Aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat. Jikalau adik-adik mau tempat itu, yaitu surga milik adik, melakukanlah perintah Tuhan. Turutilah perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Yang tadi yang kakak bilang, jangan melawan, jangan memaki, jangan mencuri, jangan marah-marah dengan kawan-kawan lagi. Nah, turuti sah, buat yang baik-baik. Pilih satu rumah badami. Jangan pilih kawan rumah dia di foto, lupa pulang di foto. Sebol dia mama beli setengah mati. Jangan pilih di rumah langsung angkat di foto bilang. Pulang langsung balari begini. Pas dia malam mau minta itu foto, kakak menangis. Jangan begitu. Kalau bermain sama-sama, pinjam itu foto bermain sama-sama, dorong habis, dorong sampai di rumah, habis pakai berhantar. Itu salah juga. Jadi dorong sampai di rumah, bawa ke bagi. Foto itu kepada pemiliknya. Itu foto adalah milik dari kakak Nuki, bukan milik dari kakak Dimas. Yang berikut ayatnya yang ke-25 dimana? Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Peran penting Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh penolong, Parakletos ini yang Tuhan janjikan kepada murid-murid, yang juga nanti diberikan kepada adik-adik ketika adik-adik percaya kepada Tuhan, ketika adik-adik mau melakukan perintah Tuhan. Perannya sangat penting. Perannya apa? Mengingatkan kita. Mengingatkan dari apa? Ketika kita berbuat dosa. Langsung dia bilang begini, aduh itu salah. Ketika adik-adik mau ambil mama uang, langsung dia bilang begini, tidak boleh, itu dosa. Dia langsung ingat. Itu peran Roh Kudus. Ketika adik-adik mau melawan, langsung dia bilang begini, jangan melawan. Itu peran Roh Kudus. Ketika adik-adik mau ambil ikan lebih, padahal itu jatah Dimas punya, yang satu ambil lebih. Padahal dia sudah ada, dia ambil lagi jatah orang lain. Yang sudah Kudus bilang, jangan, kasihan, itu Dimas punya. Jadi kembali. Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kepada kita. Jadi peran Roh Kudus itu sangat penting di dalam kehidupan adik-adik dan kehidupan kakak. Jadi ketika kita mau berbuat salah, Roh Kudus bilang, itu sudah boleh, itu dosa. Yang berikut ayatnya yang ke-27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ketika orang yang hidup berjalan bersama dengan Tuhan, orang yang selalu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, adik-adik yang hidupnya selalu dipimpin oleh Roh Kudus, yang selalu hidupnya dengan sesamanya dipimpin oleh Roh Kudus, yang kehidupan setiap hari Roh Kudus pimpin dia, adik-adik selalu ada damai dalam hati. Damainya bukan begini, setiap hari kalau damai adik bilang, kalau ada damai itu ketawa terus, jangan. Adik-adik ketawa sendiri, orang pikir adik sugina. Jadi bukan itu, damainya bukan ketawa sendiri-sendiri sama itu yang tadi kakak bilang, bukan begitu. Tetapi damai yang diberikan selalu ada ketenangan di dalam hati. Damai itu selalu ada tenang. Jadi damai ini tidak bisa diberikan oleh dunia. Damai ini, ketenangan ini hanya bisa diberikan oleh Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus. Jadi ketika adik-adik percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan damai sejahtera. Adik-adik mau cari di dunia kolong langit manapun, tidak akan dapat damai yang ada, yang Tuhan berikan ini. Kenapa? Karena dunia tidak mengenal dia. Dunia tidak mengenal roh itu. Dunia tidak mengenal. Kenapa? Karena dia bukan berasal dari dunia, dia berasal dari surga. Nah, kedamaian yang dari surga itu Tuhan berikan kepada adik-adik. Wih, luar biasa kalau damai begitu. Beta juga pengen rasa damai seperti itu dong. Pengen cari tahu itu damai itu seperti apa. Nah, kalau pengen rasa damai seperti itu, caranya gampang. Mungkin yang kita bilang,
menuruti firman Tuhan. Jadi kalau merasa damai yang Tuhan janjikan itu menuruti, taat kepada perintah Tuhan. Seperti yang firman Tuhan itu tema bilang, taat menuruti perintah Tuhan. Taat saja. Orang yang taat itu adalah orang yang mau patuh, mau dengar-dengar. Satu hal lagi kakak bagi, jangan adik-adik dong lebih taat guru sekolah minggu, lebih takut guru sekolah minggu ketimbang lebih takut mama. Tidak boleh. Kakak tidak mau seperti itu. Kalau taat di rumah, taat bapak mama, taat yang lebih kakak, menghormati yang lebih kakak. Di situ ada dengan teman-teman, menghormati dia, hargai sesama. Jangan adik-adik hanya mau taat, mau takut dengan guru sekolah minggu sama. Itu tidak boleh. Harus menghargai papa, harus menghargai mama, kakak adik harus menghargai dan harus taat. Dan ayat 28 dia bilang, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, ulang, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Tuhan Yesus katakan dia pergi kepada Bapa, dia kembali ke surga. Tujuannya untuk apa? Untuk menyediakan tempat. Dia bilang begini, nanti aku datang kembali. Jadi senusa berkecil hati, Tuhan Yesus jalan. Murid-murid juga bersedih sama. Jadi ketika mereka bilang, aduh, udah punya guru Yesus jalan, tinggalkan. Mau bersedih, tapi Tuhan bilang, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali menjemput orang yang percaya, menjemput orang yang menuruti firman Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus pasti datang kembali. Tuhan Yesus akan membawa adik-adik dan saya kemana? Ke surga. Surga itu adalah satu tempat yang indah. Dunia tidak bisa memberikan lukisan seindah yang ada di surga. Surga adalah satu tempat yang indah, yang sangat luar biasa. Adik-adik mau ke sana atau kakak sering mau ke sana? Kalau adik-adik rindu mau ke surga, belajar firman Tuhan, menuruti firman Tuhan, taat firman Tuhan, taat papa mama, taat kakak adik, jangan memaki, jangan melakukan hal-hal yang bikin Tuhan marah, jangan menyakiti hati teman-teman, menyakiti hati papa mama, jangan. Kalau adik di surga. Kenapa? Karena di surga bukan tempat orang yang malas. Nah, itu juga salah satu. Di surga tidak ada tempat malas. Nanti ada itu lagu yang bilang, kalau kau berbuat baik, nanti masuk surga, terima upahnya, upah. Kalau adik-adik melakukan yang baik, mentaati kebenaran firman Tuhan, nanti sampai di surga adik-adik ini. Nanti masuk surga, terima upahnya. Tuhan kasih. Tuhan bilang, ini anakku yang taat, ini anakku yang menuruti firmanku. Mari Tuhan bawa. Jalan di mana? Di atas tempat yang indah. Di pulang itu dari apa? Di pulang itu dari emas. Kalau di surga itu nanti di surga baca Alkitab, lihat kayak suruh mama kasih ajar, jangan mama dong hanya duduk diam-diam dulu. Tiap hari baca, kasih ada dong firman Tuhan, suruh mama dong kasih baca di firman Tuhan. Mama beta mau dengar firman Tuhan, mama baca. Bapak mau dengar firman Tuhan, bapak baca. Suruh begitu. Kalau bapak dong ada duduk main game, suruh dong baca firman Tuhan, suruh dong. Nah, yang berikut adik-adik, dari semua yang terjadi ini, yang terakhir Tuhan bilang begitu, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Adik-adik ketika hidup bersama Tuhan, firman ada di dalam adik-adik mau menuruti firman Tuhan, mau taat menuruti perintah Tuhan, damai sejahtera pasti ada dalam diri adik-adik. Damai sejahtera itu tidak bisa dilukiskan dengan apa-apa, tapi damai sejahtera itu yang dari Tuhan itu akan penuh di dalam kehidupan adik-adik. Orang akan melihat bahwa benar anak ini adalah anak Tuhan. Dia menjauhkan segala kejahatan. Dia tidak lagi melakukan hal-hal yang menyakiti hati papa mamanya, yang menyakiti hati temannya. Dia telah menjauhkan itu, dan dia telah mendekat kepada Tuhan, menuruti segala perintah Tuhan. Adik-adikku yang terkasih, kakak mau bagi sedikit dari kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Mereka bersedih ketika Tuhan Yesus mau pergi tinggalkan mereka. Iya, mereka bersedih.
Siapa yang tidak bersedih jika orang yang kita kasih pergi meninggalkan kita? Mereka bersedih. Tapi kesedihan mereka menjadi sukacita yang begitu luar biasa. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Tuhan Yesus memberikan roh penyembuh itu. Hal yang sama yang diberikan Tuhan kepada adik-adik. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan adik-adik sendiri. Dia selalu ada di dalam hati adik-adik. Asalkan adik-adik memenuhi segala firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, mari hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menuruti segala perintah Tuhan. Ingat, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang esa. Dia Allah yang hidup. Tidak ada Tuhan seperti Dia. Percaya kepada Yesus, mati, masuk surga. Tidak ada jalan lain selain Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus jalan satu-satunya. Hanya Yesus Kristus jalan menuju ke surga. Ketika adik-adik mau ke surga, percayalah kepada Yesus Kristus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, menuruti segala kebenaran firman Tuhan. Lewat apa? Lewat papa dan mama. Ketika papa dan mama mengatakan segala sesuatu yang benar, turuti dan lakukan itu. Jangan melawan, jangan tukang memaki. Ingat, kakak ngomong lagi. Ketika adik-adik bilang mau taat perintah Tuhan, satu hal, sekarang dalam keadaan seperti ini, kotong dalam keadaan zona tidak nyaman, kotong dalam keadaan sekarang virus corona yang sekarang sudah banyak ini, yang sudah ada di Kota Kupang ini, yang sudah orang bilang ada di semua tempat. Nah, adik-adik, ketika adik-adik bilang taat kepada Tuhan, adik-adik juga taat kepada pemerintah. Taat kepada pemerintah, taat juga kepada papa mama. Ketika papa mama bilang ingat bermain hanya di dekat rumah, ingat pakai masker, ingat rajin cuci tangan, lakukan itu. Ketika adik-adik sudah belajar mau taat dari hal yang kecil, percayalah apa yang adik lakukan itu memuliakan nama Tuhan. Jadi apa yang adik-adik lakukan itu tidak sia-sia kecuali adik-adik melawan. Kalau adik-adik melawan, adik-adik adalah seperti roh yang hinggap dalam diri adik-adik itu, ya roh setan itu, hanya roh setan yang tukang melawan. Jadi adik-adik bukan roh yang ada di dalam dunia ini yang ada pada adik-adik, tetapi roh yang dari surga, yaitu Roh Kudus yang ada dalam diri adik-adik. Jadi adik-adik, kakak mohon, kakak minta dengan sangat dengan hormat, jangan tukang melawan orang tua. Yang masih tukang melawan orang tua itu roh setan yang ada dalam diri, bukan roh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, lipat tangan, duduk manis, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terus mengajarkan kami untuk kami terus mengerti kebenaran firman-Mu. Dan lebih khusus kepada anak-anak ini, mampukan kami untuk menjabarkan yang sederhana mungkin agar mereka nangkap dan mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka hari hari. Hamba-Mu yang telah bicara atas nama-Mu dengan segala keterbatasan hamba mohon ampun jika hamba mencuri kemuliaan-Mu. Tapi firman-Mu hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus membantu anak-anak ini untuk melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dah. Shalom adik-adik, karena tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya kita akan melakukan penerapan. Kakak akan mulai dari kelas indera kecil dan indera besar. Nah, untuk kelas indera kecil dan indera besar, di sini kakak sudah siapkan kertas yang berbentuk hati dan di dalamnya ada tulisan ayat firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 15. Nah, karena di sini soalnya semua tulisannya tebal, nah tugasnya adik-adik untuk menebalkan tulisan ini menggunakan spidol. Selanjutnya untuk kelas pratanggung. Untuk kelas pratanggung itu penerapannya sama dengan kelas indria, yaitu untuk menebalkan huruf yang putus-putus pada ayat Alkitab yang ada di gambar hati di kertas ini. Oke, selanjutnya kita akan ke kelas tanggung. Untuk penerapan kelas tanggung punya, nanti dari sekolah minggu akan bagikan kertas. Nanti di itu kertas tuh ada berisikan 3 telapak tangan. Nanti ada 1 telapak tangan yang lebih besar, terus ada 2 telapak tangan yang kecil. Nah, adik-adik yang kelas tanggung punya tugas, yaitu adik-adik ini gunting itu telapak tangan,
terus nanti tempel di karton. Terus adik-adik gunting lagi sesuai dengan bentuk telapak tangan ini. Ini tiga bentuk telapak tangan nih. Terus nanti sebelum tempel seperti yang ibu buat, anak-anak ini tulis di bagian telapak tangan yang besar tuh dari Yohanes 14 ayat 15. Adik-adik tulis itu ayat Alkitab di bagian tangan, telapak tangan yang lebih besar. Terus setelah tulis, adik-adik sambung seperti ini, terus adik-adik hias sesuka hatinya adik-adik. Oke, baik adik-adik, kita telah melakukan penerapan pada minggu ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kembali lagi anak-anak-Mu Tuhan datang ke depan hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas setiap berkat dan kebaikan dari Tuhan Yesus. Kami telah selesai melakukan ibadah sekolah minggu online kami pada minggu ini. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami lakukan pada minggu ini boleh Tuhan Yesus terima dengan senang hati dan boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus juga mau memberikan kami selalu kesehatan agar kami terhindar dari segala penyakit Tuhan dan kami terus dalam lindungan Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami ya Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik, selamat hari Minggu anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan kalau mau keluar harus pakai masker. Tuhan Yesus berkati. Shalom.